Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut, supaya adik-adik semua bisa mengenalkan ibu. Nama lengkap ibu Martina Sumeti Bulung. Nama panggilan Ibu Yati, biasa dipanggil Ibu Yati. Sudah bisa mengenali? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut proses pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya adik-adik sudah tahu toh, ini hari kita mempelajari mata pelajaran matematika. Ya, Bu. Sudah. Oke. Sebelum kita memulai, apakah adik-adik sudah menyiapkan diri untuk mengikuti mata pelajaran matematika untuk hari ini? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, apakah adik-adik sudah pernah dengar dari adik-adik semua? Adik-adik sudah pernah mendengar kata bilangan? Apakah sudah pernah dengar? Sudah, Ibu. Oke, bilangan itu apa sih sebenarnya? Karena materi bilangan ini ada kaitannya sama mata pelajaran matematika kelas 6 SD. Hanya saja matematika kelas 6 SD itu hanya khusus, tidak terlalu meluas. Sedangkan masuk SMP itu materi bilangan itu cukup luas. Jadi bilangan itu suatu kalimat yang berupa nilai, seperti nilai uang 1000, 2000, itu salah satu bilangan. Oke, kita langsung saja. Materi kita hari ini yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi kita fokuskan bilangan bulat untuk hari ini. Oke. Tujuan kita hari ini yaitu di mana kalian mampu menjelaskan bilangan bulat, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, di mana kalian mampu membandingkan bilangan bulat, ada yang positif dan negatif. Jadi bilangan bulat itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu kehidupan nyata. Contoh, mengurutkan prestasi atau tingkat dalam kelas. Ada ini peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, penghitungan banyak usia. Usia mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Yang keempat, penghitungan jarak. Dari sini ke situ, berapa meter. Yang kelima, kode atau nomor telepon. Nomor telepon kan 0,081. Itu salah satu hitungan juga. Selanjutnya, itu untuk memahami pengertian bilangan bulat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembagian kelompok, silakan adik-adik atur posisi bentuk dalam kelompok. Saya membagi kalian itu dalam 2 kelompok. Silakan. Oke. Sebelum kita memulai diskusi kelompok, Ibu akan membagikan kalian LKS ini.
ini. Silakan kalian memahami konteks yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Itu diskusi dalam bentuk kelompok. Oke, waktu dan kalian mengerjakan dimulai dari sekarang. Bagi kelompok yang mengalami kesulitan, angkat tangan dan ibu akan siap membantu kalian. Oke, bagi adik-adik yang mengalami kesulitan yang nomor 2 itu kan sudah tertera contoh di situ. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang terdapat bilangan asli di situ dihitung mulai dari 1. Sedangkan bilangan caca itu dimulai dari 0. Nah, sekarang selanjutnya kita kenapa dikasih contoh di atas? Untuk mengantar kita untuk memasuki pengertian bilangan asli dengan bilangan caca. Oke, adik-adik yang perhatikan soal yang ketiga, nomor 3. Bagi adik-adik yang mengalami kesulitan, itu sudah terdapat himpunan di situ, himpunan A. Ada min 15, min 13, 14, sampai min ini 15. Itu sebuah himpunan atau anggota. Jadi pertanyaannya, kalian harus menentukan garis bilangan. Jadi tinggal kalian urutkan himpunan di atas. Dari himpunan di atas kalian dapat menentukan pengertian bilangan bulat. Dalam garis bilangan yang adik-adik tentukan itu ada positif dengan negatif. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan pengertian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, untuk
nomor D. Kita di situ yang garis bilangan yang ada ditentukan itu kita misalkan positif itu misalkan dengan P, sedangkan negatif itu kita misalkan Q. Pertanyaannya, tadi kan kita sudah misalkan positif itu kita misalkan P dan negatif itu kita misalkan Q. Jadi untuk setiap P dan Q bilangan bulat, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P titik Q, dan begitu sebaliknya jika P terletak di sebelah kiri, maka P titik Q. Oke. Apakah adik-adik semua sudah habis mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Serdinta Hana Ermelinda Raisa Natasha. Nama lengkap saya Nagita Afiana Gospur Nagin. Untuk itu, saya persilakan Saudara Nagin untuk mempresentasikan. Jadi ini soal nomor 1 itu, para peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru pada ujian matematika diterapkan aturan bahwa jika siswa menjawab benar suatu butir soal diberikan skor 4, jika tidak menjawab diberi skor 0, dan jika menjawab salah diberi skor -1. Misalnya jika ada 40 soal, kamu bisa menjawab 25 soal, dan dari jawaban soal tersebut ternyata yang benar hanya 10 soal. Berapakah nilai kalian sebenarnya? Jadi jawaban kami, dari 40 soal yang terjawab dengan benar ada 10 soal. Yang salah ada 15 soal. Dan sisanya lagi 15 soal tidak terjawab. Jika menjawab benar diberi skor 4, maka nilai kamu untuk jawaban benar adalah 10 kali 4, yaitu 40. Sedangkan karena kamu juga menjawab 15 soal dengan salah, maka skor kamu dikurangi lagi. Menjawab soal salah diberi skor 0. Jadi untuk tidak menjawab soal adalah 15 kali 0, yaitu 0. Jadi skor totalnya adalah 40 ditambah -15 tambah 0, yaitu 25. Soal yang kedua, sejak kapan kalian menggunakan bilangan dan untuk apa? Jawaban kami, sejak lahir dan untuk mengetahui usia kita, jarak, dan ukuran. Contoh bilangan asli dan caca, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah bilangan asli. Sedangkan bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pertanyaannya, apa perbedaan bilangan asli dan bilangan caca? Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. Sedangkan bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ini di nomor 3 ada himpunan A, yaitu -15, -13, -14, 3, 4, -12, 5, -10, 6, -9,
2, min 11, 1, min 1, 15, 14, min 8, 13, min 7, 12, min 6, 11, 10, min 5, min 4, 9, 8, 7, min 3, min 2, dan 0. Dan pertanyaannya di bagian A, gambarlah garis bilangan. Kami sudah menentukan garis bilangan dan contohnya seperti di papan tersebut. Dan yang kedua, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdapat bilangan caca dan negatifnya. Yang ketiga, perbedaan bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang ada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan, sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang ada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Terus yang keempat, misalkan pada garis bilangan terdapat P dan Q. Untuk setiap P dan Q bilangan bulat, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar dari Q. Dan begitu sebaliknya, jika P terletak di sebelah kiri, maka P lebih kecil dari Q. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kami kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagi adik-adik yang belum mengerti atau belum pahami, bisa ditanyakan kelompok 1. Sudah? Menurut saya tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, silakan duduk. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada teman-teman kita. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 2, ada tanggapan untuk jawaban kelompok 1? Menurut saya tidak ada. Oke, kalau sudah pas benar dan jawabannya hampir sama, selanjutnya oke, adik-adik sudah menyaksikan bersama hasil diskusi kita bersama tadi. Selanjutnya, dari adik-adik semua ada yang bisa menyimpulkan atau materi-materi apa saja yang kita pelajari untuk hari ini? Ada? Oke. Jadi materi yang dipelajari pada hari ini tentang bilangan bulat, yaitu tentang pengertian bilangan bulat, bilangan asli dan yaitu terdapat bilangan asli dan bilangan cacat. Selanjutnya ini tentang perbedaan bilangan asli dan cacat, ini tentang garis bilangan, tentang bilangan bulat, dan tentang perbedaan antara bilangan positif dan negatif. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah mendengar bersama kesimpulan dari teman kalian. Jadi materi kita hari ini yaitu bilangan bulat, di mana kita mencari tahu pengertian bilangan bulat. Dari bilangan bulat itu ada bilangan caca atau bilangan positif dan bilangan negatif. Selanjutnya terdapat pada garis bilangan itu terdapat bilangan asli dan bilangan caca. Oke, sekian dan terima kasih dari kesimpulan. Selanjutnya ada tugas. Ini tugas rumah.
Baik, Ibu akan memberikan tugas rumah yaitu tugas mandiri, di mana adik-adik untuk mengerjakan di rumah. Dan soalnya Edi membeli 3 dos wafer. Setiap dos berisi 22 wafer. Setiap dos berisi 22 wafer. Banyak wafer keseluruhannya adalah Oke, itu cuma salah satu tugas rumah, yaitu tugas mandiri. Selanjutnya, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa itu tugas dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan jangan lupa juga kalian mempersiapkan diri untuk ke pertemuan berikut. Ya, Bu. Oke, kita cukupkan materi kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita cukupkan sampai di sini dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.